Bukan yang ini. Itu yang ini. Ya, yang ini nih. Oh, 52, 53, 54. Benar ya, benar-benar. Hmm. Jadi, jadi begini ya, kalau tugas dalam Excel itu harus ditulis rumus. Ya, kalau hanya angka aja itu belum selesai. Jadi gini kan, semua saya tuh pakai rumus kan. Ya, jadi harus pakai rumus kalau pakai Excel. Jadi rumus ini nanti tinggal di copy ke bawah gitu. Ini kok jadi aneh. Ya, jadi misalnya ini kan data El Centro. Semua kelihatan ya, oke ya. Bentar ya. Oh, Hanifa baru join. Oke. Oke, Hanifa. Oke, baik. Oke, ya, saya sudah absenin. Hanika sudah masuk. Oh, lumayan banyak kehadirannya. Tinggal tiga ya. Begini, jadi kita sudah ada data El Centro, ya. Jadi kalau ininya apa masing-masing ini kecepatan, percepatan sampai perpindahan itu semua harus rumus. Mungkin ada yang pakai software di luar atau gimana, nggak boleh di copy ke sini. Jadi kalau yang isinya hanya angka itu masih belum selesai kalau bagi saya. Ya, jadi harus pakai rumus Excel karena nanti bisa dirubah. Ya, kalau ada perubahan, ada apa. Jadi itulah manfaatnya Excel. Ya, oke ya. Jadi ini saya kasih contoh. Ini kan 5.2 ini contoh dari halaman berapa ini? Halaman mana dia? Dilihat ya. Halaman kok yang ini sih? Oh, halaman 160 ya. 160 sama 161 ya. Jadi rumusnya itu kan 160. Jadi ini untung 161 itu udah dihitungin ya. A, B, C, D sampai dengan D aksen. Jadi hasilnya kan seperti ini. Dan ini bedanya apa ini? 51A sama 51B. Oh itu saya udah kasih ya 51A 51B ya di sana ya. Bedanya di mana? Oh bedanya di sana. Oke. A itu menggunakan linear interpolation. B itu teori. Ya. Jadi B-nya saya belum masukin. Teorinya nggak usah lah. Jadi dari sini saya copy tabnya. Nanti diikutin aja. Nanti saya kasih kok ya. Jadi semua harus punya. Jadi 5.2 tapi isinya El Centro gitu ya. Jadi El Centro nanti kan masuknya ke sini ke P dan untuk itu kita harus memberikan ruangan sedikit untuk percepatan ya, percepatan dari El Centro. Jadi ini nanti saya balikin ini lagi ke sini ya. Hmm. Nanti percepatan El Centronya kita masukin ke sini. Ini percepatannya kita masukin ke sini. Kita paste aja gitu. Lalu waktu time-nya ya itu 0,02 detik. Berarti sini 0,02 detik. Oh, bukan di sini. Masukin di sini ya. 0,02. Kelihatan ya. Nah, kalau udah selesai ini kan ini nggak kelihatan ini.
digitnya saya tambah. Jadi satu baris ini saya copy ke bawah ya. Saya copy ke bawah tuh. Jadi karena El Centro itu panjang, kita split. Jadi nanti ini kita ke bawah itu kelihatan sampai 1569 baris. Ya, begitu. Jadi El Centro ini dalam satuan apa? Hati-hati ya. Kita lihat ini satuannya meter per detik per detik. Ya, ini ada satuannya di sini. Berarti yang bebannya ini kan kilonewton. Ya, masanya kilogram. Berarti meter itu harusnya newton. Berarti nanti kita kali 1000 di sini ya. Ini sebagai beban luarnya. Jadi kita masukin rumus di sini di baris kedua ya. Baris kedua itu kita harus jangan pakai angka ya. Mungkin pakai angka saya tahu itu copy dari software lain atau gimana. Atau sebaiknya masukin rumus nanti ya. Ini saya perbesar ya biar biar kelihatan. Ya, kalau yang pakai langsung masukin angka itu nilainya nol. Maaf ya. Jadi harus pakai rumus karena kita sedang menggunakan Excel. Kalau menggunakan Excel tanpa rumus, ya nggak ada artinya gitu, ya nggak perlu menggunakan Excel. Jadi ini kan bebannya kan kalau gempa dia jadi minus massa, ya ini kilogram ya kalau saya nggak salah bener udah kilogram ya, udah 45.000. Saya salah ini bukannya 45 ini. Ini 4 nggak ada titiknya dia ya 45.594 kilogram. Bener nggak ya? Bener ya. Harusnya koma sama titik itu berbeda Indonesia sama internasional. Hati-hati ya. Bener. Kalau di sini koma itu 1000. Nah di sini percepatannya kita dapat yang dari data yang saya kasih sini. Kita copy ke sini. Lalu ini nggak ada kita hide dah biar nggak sempit. Nah, di sini rumusnya itu kan minus ya. Minus dikali massa. Nah, ini dikunci. Ya, harus pakai rumus. Nggak boleh di copy dari software lain. Nggak ada artinya jadi nanti ya. Ya, pakai rumus. Ini massa dikali percepatan. Ya, terus jangan lupa dia itu nanti hasilnya kan Newton. Untuk menjadi kilonewton berarti dibagi 1000. Ya, begitu. Nah, rumus kalau jadi satu, kita copy ke bawah. Langsung aja di double klik dia tercopy. Ya, kalau bebannya sudah selesai, ini semua tinggal di copy aja ke bawah. Ya, rumus yang kemarin kita buat itu. Udah nggak apa-apa lah. Ini kita copy, begitu. Ya, nah kalau udah selesai, baru kita lihat di grafiknya. Datanya kita harus ganti. Jadi kita ganti barisnya aja. Ini apa? Bentar ya, ini mengganggu ini. Mengganggu. Gak grafiknya gitu ya saya taruh di kanan jadi guys select datanya itu kan kelihatan kolom I sama kolom L ya ini diklik di sini aja langsung lalu kolom I kita select pakai shift ya nanti di bawah bisa kepencet sampai terselect terus pakai kontrol lalu tekan UDI lalu kontrolnya dilepas pakai shift lagi nah jadi kita milih dua kolom gitu ya baru enter oh jadi begini kacau ini bentar ya. Muter-muter.
Ada yang salah, something wrong. Bentar. Akselerasinya Pak diubah ke sentimeter dulu. Oh, ini salah saya. Ini harusnya salah. Kurang, kurang ini waktu. Jadi waktunya harus dimasukin sini ya. TI-nya. Terus kontrol. Tadi itu nih perpindahan. Pencet shift. Dilepas lagi. Pencet kontrol. Diklik UDI. Tekan shift lagi. Nah ini selesai. Harusnya jadi. Ya. Dan ini karena ya jadi di belakang dia. Dan biasanya kita gambar kalau gambar apa garis-garis tebal gini kan jadi nggak kelihatan. Garisnya kita buat tipis ya. Ya, bikin format ya. Format untuk yang perpindahan. Terus kita kecilin aja sampai nol aja. Terus kecepatan kita tipisin. Ya, ini kan lebih kelihatan ya. Kecepatan kasih merah, perpindahan kasih hitam, gitu. Ya, atau bisa dibuat ke jadi dua grafik ya. Boleh. Ini saya copy ya. Saya paste aja di sini. Ya, ini perpindahan misalnya. Kecepatannya saya hapus. Ini kecepatan. Ya, kan kelihatan itu. Atau kalau mau pakai skala yang sama juga boleh. Ya, ini bagus hasilnya ini. Jadi seperti itu ya. Nanti saya kasih ini lagi. Mungkin kalau yang section 5.3, oke lah, nggak apa-apa lah. Saya kerjain ya, kita kerjain deh. Ya, kita lihat halaman 164. Kalau nggak pada nggak bisa lagi nanti ya. Jadi saya kasih petunjuknya halaman 164 ya, dibuka tabel 5.3.1. Ini saya copy aja karena prinsipnya nggak beda jauh. Yang 5.2 ini saya copy ke 5.3. Ke bab 5.3 ya. Oke. Nah, ini 5.3 kita harus ganti. eh, oh, data semua sama, data semua sama, M-nya sama, K-nya K-nya 18 kilonewton per sentimeter. Oke. Seharusnya ini ada ini ya, apa unit ya, satuan biar biar ngerti. Jadi K-nya itu kan kilonewton per sentimeter udah bener. Ini apa lagi? Terus KSI itu apa? Oksi. Oh ini persen. Damping ratio ya. Udah nggak apa-apa. Ini ratio. Omega N. Radian per second. Oke. Lalu untuk cara yang tabel 5.31. Ya begini caranya. Eh, beban sama. Beban sama. Lalu dia menghitung. Coba lihat ya. Rumus di dalam tabel 5.3.1 di initial calculation-nya kan ada. Jadi initial calculation itu dia menghitung U0 dot dot titiknya ada dua di atasnya ya. Jadi berarti untuk menghitung U0 dot dot dia memerlukan P0 ya, P0 beban awal. Ini nanti jadi P0 ini. Jadi ini kita hapus aja dulu karena rumusnya belum tentu benar. Ini dari 5.2 ya. Jadi ini juga kita hapus karena belum tentu sama.
Ya, dari P0 ada U0 di sini. U0 kalau nggak salah adanya dikasih U0 sama dengan 0 di sini. Oh, udah ada di sini. U0. Ini hidup dia ya. Itu nanti kita gunakan di sini. Saya masuk sebelah kiri. U dot 0. Ya, kita perlukan ini untuk menghitung U0 yang ada dua titiknya. Kita perlu P0, kita perlu CU0, gitu kan. Sebenarnya P0 itu 0. Kalau gitu, ini saya copy aja deh. Ya, ini dot-dot. Ya, jadi U0-nya 0. Itu ada di bawahnya di example 5.2. Percepatan juga awalnya 0. Nah, kecepatannya belum tentu 0. Ini kita hitung dulu sama dengan P0 dikurang rasanya 0 lah. Ke oh, C-nya harus dihitung dia. Dia nggak bisa pakai kusi. Itu ada di bawahnya. C-nya itu ada 0,2865 ya, kilonewton. Kilonewton second bagi sentimeter. Oh, ini masalah yang sekarang ini pakai sentimeter dia. Berarti kita nggak pakai ABC lagi di sini. Ya, seperti ini. Ini saya hapus ya. Rusak. Kita sekarang untuk yang membicarakan masalahnya yang 3 dan 4. Ya, C-nya segini. Masanya sudah, oh masanya dia buat perkecil. Masanya diganti satuannya sama dia menjadi kilonewton. Jadi nanti 0, di halaman 164 ya, 4559 4. Jadi dia masanya diganti ke massa ini Newton ya. Oke, massa saya ganti juga. Terus K-nya sama 18, ada C dia. C dampingnya langsung dimasukin. Udah, ini aja. Ya, jadi P0-nya kan 0. Ini P0 ini. Jadi kita hitung ini percepatannya. Ya, rumus 1.1 ya. Ini rumus 1.1 ya. Halaman 164 nanti dilihat ya handoutnya. Rumus 1.1 kita saya masukin rumus. Di awal memang 0, tapi mungkin ke depan belum tentu 0. Jadi perlu ada rumusnya di sini. Dikurang C-nya itu harus dikunci ya, di lock ya, yang 4 dikali U0. Kecepatan UD1, UDI 0 dikurang kekakuan 18. Ini harus dikunci. Nanti saya mau copy ke bawah dikali ini yang 0 ya. Oke. Nah, kalau selesai, ini jangan lupa, saya tadi kelupaan, harusnya dikurung dulu, baru dibagi massa. Ya, 0, nggak apa-apa. Ya, lalu habis itu kita menghitung U yang di bawah. Ya, P-nya itu P yang di sana tadi sama. Masih pakai P yang sama rasanya. Betul. Jadi ini kita bisa copy.
P-nya pakai P yang sama, beban yang sama. Lalu kita hitung di rumus 1,2 ya. Hmm, ini dia salah ketik ini. I-1 ini. Ya, minus 1,2. Begitu. Jadi U, karena nggak ada di tempat lain ini. U-nya I-1. Ya, jadi rumusnya itu pakai rumus 1,2 itu sama dengan U0 dikurang delta T. Delta T udah tetap ya. Delta T itu beda dengan, oh samain aja deh. Ya, 4 dikali kecepatan nol dulu ditambah delta T dikunci dikuadrat dibagi 2 dikali percepatan. Ini nggak bisa klik di sini, saya klik di bawah, saya naikin ke atas. Hmm, ini harusnya benar. Nol, nggak apa-apa. Lalu rumus 1,3. Begini caranya ya, jangan di copy dari software yang lain. Jadi nanti Excelnya nggak bisa berbuat apa-apa. Rumus 1,3 itu K yang ada head ya. Jadi rumusnya kan massa, itu kan F4 aja, kalau yang di ada desktop ya, dibagi delta T dikunci dulu baru dikuadrat, ya, ditambah C, kunci dulu F4, baru dibagi 2 dibagi delta T. Ya, hmm. Ini juga harus dikunci gitu. Harusnya sih benar. Eh, 47 ya, nggak ada dikasih lihat, nggak apa-apa. Setelah rumus 1,3 kita harus lakukan rumus 1,4 begitu caranya. Jadi kita menghitung A di sini. Ya, A. Nah, itu koefisien. Jadi sama dengan massa. Nggak sulit. Ya, cuma harus diikutin aja ini. Dibagi delta T yang dikuadrat ya. Dikunci dulu baru dikuadrat. Jadi kalau delta T-nya mau lebih halus, bisa. Tapi harus menggunakan rumus interpolasi. Ya, kuadrat. Terus dikurang. C ini dikunci lagi. Dibagi 2 dibagi delta T. Ini kunci lagi. Ya, lebih cepat. Oke. Setelah A kita hitung B. B itu dari rumus 1,5. Ya, B itu sama dengan K. K itu ada di atas sini. 4 dikurang 2 dikali M. Massa dikunci juga ya. Dibagi delta T dikunci dulu baru dikuadrat. Hmm. Udah. Jadi 1,2 sampai 1,5 itu selesai. Ya, ini initial calculation dia bilang. Nah, 1,0 ya. Begitu. Jadi kalau sampai rumus 1,5 ini udah selesai. Sekarang kita buat lagi untuk calculation for time step I. Ya, jadi calculation for time step I itu dimulainya di baris kedua. Ya, karena I-nya itu dari 1, 0, 1, 2, 3 bergeraknya ke bawah. Jadi kita hitung sini P head-nya ya. Mana itu P head? Oh, P head-nya nggak ada.
PI-nya ada, P hatnya nggak ada. Oke, kita tambah. Berarti kita P yang head ya. Satuannya harusnya sama. Jadi kalau nggak ada apa-apa, nol. Ya, P hatnya. Oh, ini P hatnya kita hitung dulu di sini. P hat untuk nol nol. Karena PI-nya, P1-nya nol. AU min 1 juga nol. U1 juga nol. Jadi P hatnya 1. Jadi kita hitung dulu di sini. Untuk I-nya 1. Ya. Jadi P hatnya itu kita hitung sama dengan rumus 2,1 ini ya. Gitu. Oke, saya masukin rumus di sini. Sama dengan si P ini dikurang A kecil ya. A kecil kayaknya nih konstanta ya. Nggak usah di copy ke bawah. Kayaknya ini saya taruh di atas sini ya. Jadi kita nggak perlu copy karena itu harganya konstan. Jadi P hat-nya itu A-nya berubah. Enggak ya, enggak berubah. A itu tergantung massa dan damping dan delta T. B juga tidak berubah. K hat juga enggak berubah. Ini juga konstan ini. Gitu ya. Aduh, aduh, belum saya save lagi. Bentar ya. Hmm. Nah, hilang, hilang deh. Oke, oke, bagus ini. Saya save dulu. Jadi trauma ini. Ya. Oke, jadi K itu juga kalau kita lihat rumusnya itu kan hanya MC sama delta T. Berarti dia itu konstan terus, ya. Jadi ini harus kita taruhnya itu di sini. Saya save dulu biar nggak hilang lagi, ya. Jadi seperti itu. Nah, baru kita mulai hitung ini P-nya dulu ya. Ini tadi saya masukin ini. P, hat, hat itu topi ya. Jadi awalnya nol pasti, karena ini semua nol. Oke, P1-nya itu jadi kita masukin dengan P1 yang hat ya. Sama dengan P1, I-nya 1 ya. I-nya 1 dikurang A, dikunci ya. Dikali. Kalau I-nya 1, U-nya U0. Sini gitu. Ya, dikurang B, dikunci lagi. Dikali U1. U1 itu berarti di sebelah sini. Belum ada sih. Ya, nah, nah hitung U1-nya. U1-nya hilang. Oh, oke, oke. Ini, jadi U1-nya itu rumus 2,3 dia. Ya, U1-nya itu UI min 1. Oh, I min 1 itu yang tanah, bukan salah. Jadi, bukan di sini ya. Hmm. Jadi ini rumusnya PH P1 ya. Oke, itu dari rumus 2,1.
Nah, sekarang kita bukan teruskan U yang selanjutnya rumus 2,2 ya. Ini saya taruh di mana ini? Nggak usah lah ini. Jadi ini dari rumus 2,1, 2,2 gitu. Jadi rumus 2,2 ini kita masukin sama dengan P yang ada topinya dibagi K yang ada topinya. Tapi K yang ada topinya itu harus kita kunci ya. Nah, selesai. Lalu setelah itu rumus 2,3. Ini 2,3 itu ini. Dua-duanya ini. Ya, di sininya. Jadi rumus 2,3 itu yang pertama ya. Kecepatan dulu sama dengan U yang ini dikurang U yang sebelumnya dibagi dua, ditutup dulu kurungnya, bagi dua bagi delta T. Tapi dikunci ya. Nah, ini udah selesai. Lalu di sebelahnya itu ada UI yang ada dua titik di atasnya. Nah, ini finite difference ini prinsipnya. Jadi UI yang ke satu dikurang dua dikali eh, UI, UI plus satu ini jadi UI yang di atasnya ini ditambah UI minus satu gitu ya. UI aja yang punya minus satu dia. Jadi kurung tutup dibagi delta T dikunci hmm, di kuadrat. Bentar. UI min satu itu oke. Ini saya ada salah dikit. Bentar ya. Kita harus membuat UI plus satu di sini. Ya, UI plus minus satunya itu saya harus masukin di sini. Jadi sini minus satu ini dia. Ya, hmm, ini nggak apa-apa nggak ada isinya, tapi ini harus ada isinya. Karena rumus ini nggak boleh kita kunci, nanti dia bergerak ke bawah gitu. Ya, jadi rumus 2,3 di bawahnya itu, ya, ini juga rumus 2,3 jadi. Jadi seperti ini, ya, sama dengan UI plus satu dikurang dua kali UI ditambah UI minus satu gitu. Di, dibagi delta T yang di kuadrat. Oh, saya belum dibagi delta T. Ini harus dikunci di kuadrat ya. Oke, saya rasa ini udah benar. Mudah-mudahan. Coba kita lihat dulu sebentar. 0,5316 sudah benar. Yang lainnya nggak ada dia. Oke, nggak apa-apa. Kita hitung sampai ke percepatan soalnya. Teoretikalnya saya nggak tahu dia dari mana. Ya, nggak apa-apa teoretikal kita lupakan dulu. Nah, kalau selesai ini kita copy ke bawah. Begitu. Oh, jadi besar sekali. Aneh ini. Kenapa ya? Hmm. pH-nya juga aneh ini. pH-nya kan A, B, UI min 1 dikurang UI.
Ini agak ada salah ini, agak ada sedikit kacau ini. Eh, mungkin yang di sini P0, P0 hatnya sama dengan P1 dikurang A0-1 dikali A dikurang B dikali UI-nya. UI-nya itu di sini. Harusnya sih ini. Ini juga salah juga. Bentar ya. Ini harusnya sudah benar. Kita lihat aja. Akan bertambah besar, memang benar. Kita lihat UI-nya itu agak salah. 0,5316 udah benar. Yang kedua 1,7482. Saya salah di sini. Hmm, mungkin perpindahannya aja. Pak, P-nya. Ini perpindahan seperti ini. Itulah apa salah. Saya juga nggak tahu. Salah rasanya ya. Jadi begitu ya. Mungkin saya ada salah ini di mana karena saya mau lanjut ke Newmark beta ya. Itu yang sangat penting. Coba kita lihat pelan-pelan. Rumusnya kadang kalau salah satu ini aja udah salah semua. Jadi ini sangat kritis ya. Kalau U0-nya itu sekarang kita harus ini harus konsisten. Saya rasa saya tadi tidak konsisten dengan angka-angka ini ya. -1, 0, 1. Jadi I-nya itu ada rumusnya. Oke, kita ulang, kita periksa ya dari awal. Kita awal, kita nolnya dulu. Kita mulai dari nolnya dulu di sini. Dia mulai dari kanan ya. Dia mulai dari kanan. Ini rumus 1,1 sama dengan P0. P0 itu ini harus dikurung dulu. P0 dikurang C dikunci dikali U dot nol. U dot nol itu yang di sebelah kanan ini ketutup dikurang K. Salah. Dikali U0. Ini ya. Dibagi massa. Massa ini dikunci. Ya. Jadi U0 ini udah ini. U dot dot nol. Berarti ini jangan dipakai, jangan di copy gitu. Maksud saya jangan di copy. Ini dibiarkan. Karena rumus U dot dot nol itu ada lagi di bawah. Jadi di baris keduanya nanti baru kita masukin rumus yang berbeda. Ini udah selesai 1,1, 1,2 ini ya. Kalau ini nol dari awal ya. 1,2 U-1 yang ini. Ini juga tadi kita udah hitung. Hmm, aneh juga sebenarnya. U0-nya itu nol, 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 berarti nol. Oke, nol. Ini juga jangan di copy.
Lalu K-nya itu konstan. Bisa kita periksa lagi ya. K ini konstan. AK head. Ini kita periksa lagi rumusnya. Massa dibagi delta T yang di kuadrat tambah C yang dibagi delta T kuadrat. Udah benar. Lalu A-nya M dibagi delta T kuadrat dikurang C dibagi delta T kuadrat. Udah benar. Lalu B-nya itu kelihatan nggak? Saya besarin ya. Hmm. Jadi B-nya itu K, udah benar, dikurang 2 dikali M, massa, dibagi kuadrat. Oke, ini sudah benar. Nah, sekarang masuk ke 2.0. Ya, kalau ini kan sudah dari awal ini. Ini nggak boleh disentuh. Oke, 2.0 kita hitung P yang ada topinya ini. Ya, PI itu. P itu rumusnya P yang di sebelahnya dikurang A yang dikunci dikali U min 1 kali ini. Dikurang B yang dikunci dikali UI. UI itu di sampingnya dia. Ini P-nya. Ya. Dan UI itu rumusnya dari sini. Sama dengan rumus 2.2 ini. Ya. 2.2 UI plus 1. Sama dengan P yang di hat ini dibagi K yang di hat. Udah benar. Jadi ini yang harus kita copy ke bawah. Tapi salah saya. 0,4215. Di halaman 165 itu 1,7482. Salah di mana ya? Mungkin UI yang dot ini perlu dihitung dulu ya. I-nya diganti I plus 1 dan diulang terus 21, 22, 23. Ini yang harus diulang. Mungkin ininya yang salah. UI 1, UI plus 1. Kok dia ambilnya ke bawah ya? Pak, kalau di tabel 0,1 itu masih nol, Pak. Gimana? Di yang TI 0,1 itu masih nol UI-nya, Pak. Di Oh iya, kenapa saya nggak nol ya? Dia nolnya 3 ya. Di sini masih nol dia ya. Iya, Pak. Oh, saya salah. Maaf. Bukan begitu. Dia ada kolom lagi yang namanya UI min 1. Ya, kelihatan nggak? Ini yang kita Kelihatan. kurang. Ya, nah begini. Jadi UI min 1 itu semua nol di sini ya. Hmm, terima kasih. Saya nggak kelihatan tadi. Jadi dia ada step yang UI min 1. Oh, bukan itu. Ini. Bukan di sini. Terima kasih ya. Nah, begini. Ups, saya salah.
Ini saya pindah aja ke bawah. Ya. Oh, oh, ini juga nol. Ini juga nol. Oke. Terima kasih atas masukannya. Nggak boleh dipindah dulu. Ntar lagi ya. Kita pelan-pelan dulu. Oke. Jadi saya ikutin aja deh. DPI yang satu kan nol. DU yang satu minus satu. Ya. Nanti kita hitung pH. Kalau saya hitungnya sebelah kiri. Dia hitung sebelah kanan. Terus UI plus satu juga ada lagi dia. Oh gitu. Oh gitu dia itu. UI plus satu itu bukannya di bawah ini. Di sini ya. Ini kita harus buat kolom lagi. Untuk UI plus satu. Awalnya nol. Tuh. Oke, ini saya copy aja deh dulu, ya. Oke, mulai dari 0,1 detik, ya. Nah, PI ini kita hitungnya. Oh, ini udah 25, udah bener. Nah, UI minus satu kita hitung. Jadi, oh harusnya kita ikutin yang example 5.2 ya, lebih jelas ya. Saya kok salah. Salah jalan. Harusnya kita ikutin 5.2. Oke. Kalau gitu, U dot dot nol itu ini nol awalnya ya. Udah. Ini rumus 1.1 di example 5.2. Oke deh, saya ngerti. Saya salahnya di mana itu tahu. Nggak apa-apa ya. Ini terus kita lihat halaman 165 1.2 U-1. Sekarang kita masukin rumus di sini sama dengan eh oh ini juga hanya sekali jalan ini. Bentar ya. Ini membingungkan memang. Kita mulai dari satu persatu. Kita dari sini dulu ya. Anu, apa? U yang dot-dotnya itu kan nol. Oke, satu, satu. Terus halaman 105, 1.2-nya U min satu itu kan. U nolnya kan nol. Ya, di awal ini. U nolnya kan nol. Berarti U min satu itu sama dengan U nol dikurang delta T ya. Dikali percepatannya. Ditambah. Ntar percepatannya saya masukin nol juga. Karena awalnya nol. Ini dikunci dulu, di kuadrat, dibagi dua, dikali U dot dot nol. Oke, berarti nol saya lupa. Oke, sampai sini sudah oke ya. Oke, mm, oke. Nah sekarang K-nya udah bener ya, menurut saya 47, betul. A-nya bener, B-nya juga sudah benar. Nah sekarang kita iterasi itu dari sini ya. Dari P yang ada topinya. Itu awalnya nol. Terus ini rumusnya sama dengan PI dikurang A yang dikunci dikali U min, I min 1. UI min satu itu yang di mana ya nanti? UI min satu itu di sebelahnya dia ya. Dikurang B. Ntar, ini harus saya copy ke bawah. Saya copy aja dulu. Ya, oke. Jadi PH ini PI
dikurang A dikali UI min 1 yang sebelahnya ini dikurang B dikali UI yang ini ya. Harusnya sih benar, tapi salah dia. PI 25 dikurang A dikali, oh ini kok jadi satu ini, UI min satunya. Hmm. UI min satunya itu, Bapak, hmm, mungkin UI plus satu yang nolnya dihitung dulu, Pak. ini ya. Iya, Kita hitung dulu ya. Oke, itu PI yang di topinya ini dibagi Kak. dibagi K yang ini ya. Iya. Hmm, ke bawah ya. Oke, Nah, menurut saya UI min satu hanya satu ya. nanti yang ininya Pak, UI Hmm, plus satunya itu dipakai hmm. buat UI. Oh ini dipakai buat UI. UI yang ke satu, Pak. Oh, oke oke oke. Jadi ini nggak usah ya. Jadi kayak, Iya, ini jadi UI ya. Jadi UI plus satu. Ini udah benar jadi nih. Mm-mm, yang di UI plus satu nol itu mm-mm. sama dengan kayak di UI yang di satu, Ini. Oh yang yang di ini. bawahnya. Oh ini ya. Ya, sama dengan U plus UI plus satu. Yang di atas. Ya, Ini. ya. Mm-mm, Nanti yang pas yang I kedua itu pakai yang UI, Pak, kan minus. Nah, kayak gitu. mm-mm. Yang di kirinya gimana ini? Yang itu Sama. berarti berarti yang UI min satu itu Di dia belakangnya ngambil dia ya. ya. Gini ya. Mm-mm. Oh, oke. Mm. Lalu kita hitung apanya ini? P-nya. P-nya sudah, P-nya salah ya ini ya. Habis 25 harus 82 dia. Ya, berarti rumus ini salah. PI-nya itu PI 25 dikurang A dikali, ini UI min 1 udah bener ya. UI min 1 dikurang B kali UI. Udah bener ya. Hmm, harusnya bener ini. Oh, oke. Oke, hasilnya bagus. Ya, saya belum copy tadi. Sama ini, sama di tabel E5.2. Oke ya, sampai minus 169 udah benar. P hatnya ya. Terima kasih. Berarti menurut saya cara begini ya. Oke. Tadi saya pikirnya tulisnya pakai yang tiga ini gitu loh. Ya, nggak apa-apa. Nah, ini yang perlu kita hitung. Jadi P-nya itu kalau tadi saya pikirnya itu, oke nggak apa-apa lah. Jadi UDI-nya sekarang. AUI plus satu udah benar ya. Oh udah benar 1,74 udah benar semua. Udah benar kok. Ya, ini jadi perpindah hasilnya ini. Perpindahannya ini udah benar. Nah, sekarang kita mau hitung kecepatan ya. Berarti kita harus balik lagi ke halaman 164. Kecepatan di sini ada rumusnya. Hmm, UI sama dengan UI plus satu dikurang UI minus
satu dibagi dua, udah ada rumusnya. Betul. Terima kasih ya, Dewi ya. Oke. Jadi Sifat. Oh, Siva. Sorry. Kirain Dewi, saya nggak kelihatan mukanya. Jadi UI plus satu dikurang UI min satu. Ini rumus 2.3 ya, di halaman 164. Dibagi dua, dibagi ini. Ntar saya kasih Excelnya, ya. Tak bisa dipelajari. Ini kenapa lagi? Y6 dikurang E6 sirkular. Oh, oke. No ini. Nah, ini kecepatan ya. Rumus 2.3 di halaman 164 ya. Nah, percepatannya juga saya pakai dari sana di 2.3 sama dengan UI plus satu. Jadi dia pakai 3 angka ya, benar. Eh Siva ya, ada bagusnya dibikin gini. Karena sebenarnya saya tadi mikirnya dibikin satu baris, satu kolom ya. Ya agak sulit. Jadi UI pakai yang ini aja, lebih gampang. Tambah UI min satu ya. Lalu dikurung tutup dibagi delta T dikunci di kuadrat ya. Nah, ini percepatannya ini. Nah, jadi harusnya sih bagus. Bentar ya. Select data. Jadi waktunya sini. Terus perpindahannya yang ini ya. Ke ini. Jadi ada 3 dia. Ya. Oke, terima kasih. Hasilnya sudah seperti ini. Dan saya rasa sudah betul. Ya. Nah, ini kita copy untuk kita masukin El Centro ya. Jadi section 5.3 untuk El Centro gitu ya. Ini saya udah copy dari sini. Jadi tenang aja. Nah, El Centro ini saya masukin seperti tadi ya, yang ini ya. Jadi El Centro itu saya masukin ke sini itu ya, ke sini percepatannya. Nanti kita hitung bebannya karena dia inersia. Oke, jadi kita beri kolom, kita insert kolom satu, saya geser ke kiri ya supaya nggak bingung. Nah, nanti kita copy dari sini aja deh ya, kita copy aja coba. Itu udah jadi rumusnya. Harusnya benar. Kita lihat. No. Oke, dia dikali massa, betul. Oke, kali massa, betul. Ini sebenarnya nggak nol ya. Mungkin karena ininya terlalu sempit, ya. Sebenarnya dia ada angka ini. Oke, formatnya aja. Kita split, gitu. Kita ke bawah, ya. Jadi ini kita copy aja. Begitu. Hmm, terlalu kecil. Karena mungkin hasilnya ini jadi, oh, masanya ini. Yang ada salah ini, masanya. Ya, nggak boleh dibagi 1.000 nanti. Ya, jadi masanya itu jangan dibagi 1.000. Kalau tadi kan kita masukin ke kilonewton jadi bagi 1.000. Jadi ini eh, massa dikali percepatan. Udah selesai. Jangan dikali 1.000 lagi. Tapi ini meter.
Ya, akselerasi dalam meter berarti kali 100. Dikali 100. Ya, jadi senti dia nanti. Oke, ya. Nah, ini datanya kita select lagi. Sini sampai sini. Perpindahan, kecepatan, percepatan. Oh, kelihatannya sih oke ya. Ya, hmm, ya mungkin ini kita taruh di belakang. Kita taruh di belakang lagi. Nah, kelihatan ya. Semuanya jadi satu dia. Format. Garisnya kita buat tipis ya. Jangan tebal-tebal. Harus dari sini. Series satu. Terus series yang kedua juga kita buat garisnya yang tipis. Terima kasih ya tadi ininya. Kalau nggak saya masih kutak-atik di sana. Ya, oke. Ini udah jadi ini. Ya, kalau ada El Centro itu kecepatan, percepatan, perpindahan. Jadi kalau orang nanya, El Centro itu bergerak berapa meter sih, gitu kan? Baru kita bisa lihat. Di sini dia bergeraknya, kita lihat aja. Ini senti ini. Ya, sekitar 2 senti. Ya, kecepatannya itu jadi 11,6 cm per detik, percepatan 88 meter per detik-detik ya. Senti per detik-detik gitu ya. Oke, ini udah jadi. Sekarang sebelum berakhir kita masih ada waktu. Saya buatkan ini template-nya untuk yang Numark Beta. Karena apa? Karena Numark Beta yang paling sering dipakai orang ya. Mungkin di software-software juga sudah ada Numark Beta. Tapi saya mau ya eh, kalian itu semua bisa hitung pakai Excel sendiri ya. Jadi tidak bergantung sama software. Oke, ini 5.4 saya copy dari 5.3 ya. Nanti saya buat untuk yang ininya aja dulu rumusnya ya. Baru nanti dimasukin El Centro sendiri. Oke. Dan tidak pan, lebih baik kita ikut karena sudah ada angka di sana ya. Kita bisa langsung ngecek. Ini mirip dengan yang tadi, oke? Jadi saya hanya ganti beberapa aja. P1, pH-nya udah sama kayaknya ya. Masanya juga sama 0,418. C-nya udah sama. Kita nggak pakai ini, nggak pakai Xi, nggak pakai eh, nggak pakai radian juga, nggak pakai eksponen juga. Ya, saya bersihin aja. Oke, C-nya itu saya taruh di sini biar lebih rapi. Ya, ini ada P-nya. Oke, kita lihat yang berubah. Ini ya sama. Kita lihat halaman 169 ya. Sectionnya. Sectionnya. Terus semuanya sama. P0 juga nol. Ini semua sama nol ini. Nol ya. Jadi ini eh, initial conditionnya ini. Ya. Rumus kita masukin di baris kedua. Ini juga nol. Delta T 0,1. Oke. Yang tadi itu. Oh ini 0,2 ini. Salah saya. Ya. El Centro. Bukan 0,1. Oke. Hmm. Oke, saya simpan biar nggak hilang lagi ya. Oke. Dan di sini ada A1.
A2, A3. Nah, ini yang membedakan dengan yang sebelumnya. Jadi kita harus siapkan A1, A2, A3. Ya. Sebentar. Ya, saya mau copy. Taruh aja di sini. Ya. Oke, jadi ini rumusnya itu ada A1, A2, 3. K-nya, ntar hitungnya belakangan. Jadi ini rumus 1.3 ya, di halaman 169. Jadi A1 ini dia. A1, A2, A3. Ya, rumus yang tadi pasti salah. Jadi A1-nya itu kita masukkan sini 4 dibagi delta T yang di kuadrat oh, A1 nggak berubah, jadi nggak usah dikunci-kunci kuadrat dikali M. Saya lupa. Dikali massa ditambah 2 dibagi delta T dikali C. Ya, A1. Sekarang A2. A2-nya itu 4 sama kok ini. Oh, beda-beda. 4 dibagi delta T, tapi nggak dikuadrat. Ya, dikali M tambah C. Gitu. Bener nggak 18? Bener ya, 188. Nah, 3-nya itu sama dengan M. Oke, jadi A1, A2, A3 beres. Sekarang rumus K. 1.4-nya K. K yang ada toppingnya. Eh, sama dengan K tambah, oh K-nya di sini. 18 itu. Tambah A1. Oke. B nggak ada ya. Jadi di sini nggak ada B. Selesai ini. Example 53 ini dia. Oke. Oke, saya lanjut. Nah, tinggal kita hitung aja. Hitung pH-nya ini. pH ini itu sama dengan ya, sama dengan P yang di sebelah sini ditambah A1 dikunci dikali U1. Nah, ini. Yang ini ya, ditambah A2 dikunci dikali UD1. Oke, ditambah A3 kunci dikali UDD1. Ya, harusnya betul. Oh, bentar. Mhm. Jadi ada angka yang terbalik ini. Ini 0,1213 udah benar. Saya copy ke bawah. Oh, ini salah ini masih salah. Berarti UD1-nya ini ya. Oh, rumusnya beda. Oke. UPI. Ini kan I. Ya, I. Berarti ini udah benar.
Nah, ini masih salah. Ini kecepatannya masih salah. Saya agak salah di sini. Oke. Oke, oke, oke. PI per satu. Oh, ini nol dulu ya. Nah, di sini nih. PI per satu dibagi K. Berarti kita hitung PI plus satunya itu belakangannya. Jadi, ini udah benar. Ini udah benar. Lalu UDI-nya. Nah, ini beda ini. Ini yang salah ini. UDI-nya 2 dibagi delta T 4 dikali UI plus satu ya dikurang UI. Kurung tutup dikurang yang di atas. Hmm, Harusnya ini benar. 2,45 benar. Ya, 0,65. Ini salah. Bentar ya, belum selesai. Lalu ini sama dengan 4 dibagi delta T kuadrat. Kan? Dikali UI plus satu dikurang UI. Kurung tutup kurang 4 dibagi delta T. Ini UI. Oh, yang ini. Ya, dikurang yang di atas. Oh, oke. Mhm. Nah, masih ada salah ini. Kalau gitu UI plus satunya saya salah di sini. Belum saya copy mungkin. UI plus satu PI dibagi K. K-nya itu konstan. Udah benar. Kalau gitu PI-nya yang belum benar. PI-nya belum benar ini. Oke, PI-nya PI plus satu ini harus kita hitung. Hmm. Ini yang salah di sini. Sama dengan PI tambah ini dikali UI. Sini tambah A2 dikali UI yang dot yang di atas. Tambah ya, dikali yang di atas. Benar nggak? Kayaknya benar ini. Hmm, oke ya. Oke, sudah benar. Oke, sudah selesai. Ya, sudah selesai. Oke, nanti El Centro-nya tinggal di copy ini. Ya.
54 itu nanti ada El Centro. Sebenarnya kalau ini nggak perlu dibuat 3 kolom ya. Pakai 1 kolom, tapi ini jadi U-1, UI, U+1, I+1 gitu. Nggak apa-apa. Ya, kalau udah buat 3 ya 3. Mungkin kalau mau lebih rapi lagi, mungkin ini hanya 3 kolom ini. Ya, nggak masalah. Silakan. Oke, hasilnya seperti ini. Dan saya mau insert lagi di sini. Ya, nah nanti kita geser ini ke sebelah kiri. Kita copy dari yang 2 baris ini. Hmm, ini 2 baris ini ya, 2 kolom. Kita copy aja. Ini rumusnya sama. Gitu ya. Lalu kita split ya. Jangan lupa di split. Lalu ini tekan N sama bawah apa tanda panah bawah dia paling bawah. Nah ini di copy aja ke bawah. Jangan lupa ya Tento 0,02 detik. Copy aja. Nah kalau selesai ini Newmark beta kita udah selesai. Ya. Jadi nanti kalau ada masalah dinamika struktur bisa digunakan Excel kita sendiri karena dia bersifat general, iya kan? Ini ada rumus Excelnya, jadi ini udah nggak usah diganti-ganti. Yang diganti itu nanti yang daerah sini, yang saya kuningkan ya. Ya, ini juga udah dihitung otomatis, hanya kuning aja ini yang diganti. Ini jangan kuning nanti. Oh itu juga initial condition ya, itu boleh diganti kalau bukan nol. Oke, lalu saya select that. Itu dari sini ke sini untuk waktu tekan kontrol nanti pakai yang UI ya. Eh, Lalu tekan kontrol lagi nih, eh, kecepatan dan percepatan harusnya sih masuk semua. Aneh bentar ya. Kok aneh ya, Newmark beta malah aneh. Oh, mungkin benar kan P1-nya sudah dihitung dan dari kali 100 ya jadi sentimeter. Oh, iya benar, kira-kira agak aneh ya. Nanti coba dibuat sendiri ya, yang El Centro. Ini agak lain dengan yang semuanya. Ini kalau ini agak kelihatannya sudah bagus kalau seperti ini itu ya. Memang ada agak berbeda ya, nggak sama ya semua ya. Kalau kita lihat nggak sama. Coba kalau ini saya ragu, Hah? Mungkin ini yang benar ya. Hmm, Mungkin ini yang benar. Nah, saya pernah lihat yang seperti ini. Rasanya ini yang benar kok ya. Yang paling harusnya ini yang benar ya. Ya, coba nanti dibandingkan dengan yang lain. Kira-kira seperti ini. Oke, saya kira waktu kita sudah hampir selesai. Ya, ini nanti saya upload. Silakan dipelajari. Ya, nanti bisa digunakan ke depan. Misalnya waktu kita nanti kita masuk SNI di akhirnya ya.
kita akan mempelajari standar dan bagaimana cara merencanakan eh, ya bangunan sederhana lah, 3 tingkat lah ya, dengan menggunakan SNI gitu. Ya, nanti ujian akhirnya mengenai SNI. Dan kalau setelah kita selesai mendesain, kita bisa menggunakan El Centro misalnya. Ya, nanti kan kita bisa lihat reaksinya atau apanya. Kira-kira seperti itu. Perpindahan mungkin kalau untuk apa lames ya. Kalau mau melihat gaya dalamnya mungkin diperlukan struktur apa matriks matriks dari struktur yang lengkap. Jadi nggak bisa pakai mesh ini. Yang bisa mesh itu paling keluar gaya geser ya gaya gesernya. Jadi nanti gaya gesernya itu digunakan untuk mendesain kolom, balok dan sebagainya. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya mau selesaikan di sini aja ya kali ini. Nanti kita lanjut. Masih ada waktu, saya rasa masih ada waktu. Jadi nggak apa-apa kita pakai waktu yang kuliah ini untuk memperbaiki Excel yang lalu gitu. Kalau nggak ada pertanyaan, saya mau akhiri ya. Lalu nanti ada non-linear itu, saya rasa ini mesti apa? Kalau ada yang berminat gitu ya melakukan penelitian atau sebagainya. Karena sebenarnya tidak rumit, hanya saja perlu waktu. Ya, itu di halaman 178. Ya, kalau misalnya materialnya tidak konstan gitu kan. Jadi ada leleh gitu. Ini non-linear gitu. Baik, terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan, kita selesaikan ya. Bentar, Sauma ya. Sauma baru hadir. Oke, saya simpan dulu. Bentar ya, dia keluar lagi nih. Udah terlalu lama. Unika, Sauma, siapa lagi? Hanifa. Bentar ya. Hmm, Pak Funika hadir. ya, bentar. Saya lagi Hanifa juga pasang. hadir, Pak. Bentar ya. Rekayasa gempa. Oke. Unika hadir. Ketiduran. Lalu siapa lagi? Hanifa, Pak. Syauma hadir. Sauma Pak, Sauma. Oke. Terus tinggal Mawar aja yang belum. Mawar nggak ada ya? Oke. Baik, semuanya sudah saya ini tuh hadir semua ya. Tinggal Mawar aja. Oke, saya simpan, saya akhiri ya kuliah ini. Terima kasih. eh Nanti kita lanjut minggu depannya. Oke, baik. Terima kasih.